Kita bubarkan diri, kemudian kenapa kita bubarkan diri? Didasari tadi itu. Ganjar tidak punya gagasan buat Indonesia ini ke depan seperti apa. Itu kedua, ya apa yang benar Ganjar mau nyapres gitu loh. Mau nyapres atau enggak gitu loh. Kalau enggak, bilang enggak. Kalau mau, bilang mau. Jangan nanggung. Jangan dibikin publik ini menjadi ragu gitu loh. Harusnya Ganjar menjawab sikap kita. Ya udah saya nyapres dah. Udah enak tuh. Dia jelas, udah jelas. Salam Mimbar Bebas. Selamat berjumpa lagi dengan Mimbar Bebas. Dan saudara, saat ini kami sudah bersama dengan Bang Immanuel Ebenezer, Ketua Umum Joman. Halo Bang. Ya, halo. Selamat jumpa lagi. Selamat jumpa lagi. Salam Mimbar Bebas. Salam Mimbar Bebas. Bang Noel, kita santai tapi kemudian persoalan-persoalannya yang sangat sedang ditunggu banyak orang. Sikap Joman dan kemudian sikap Bang Noel sendiri. Ya. Saya pertama ingin menyampaikan sudah banyak orang melihat dan menyaksikan Jokowi mania dalam konteks bagaimana Abang berkunjung ke banyak daerah dan seterusnya gitu terkait dengan GP mania. Ya. Nah, Bang, kami ingin tahu GP mania apa kabar, Bang? GP mania sudah bubar. Sudah bubar gitu. Ya, dan kita bubarkan. Kenapa kita bubarkan? Pertimbangannya sampai detik ini kita melihat sosok Mas Ganjar belum juga ada kepastian untuk maju sebagai calon presiden. Kedua, kita lihat Mas Ganjar tidak ada gagasan yang bisa kita perjuangkan. Kan nggak mungkin kalau kita memperjuangkan seseorang tanpa ada sebuah gagasan besar buat bangsa ini. Karena dari situlah kita melihat nggak mungkin, dan kita juga butuh pemimpin yang kuat, punya keberanian. Dari beberapa kriteria yang kita harapkan, Ganjar tidak memiliki keberanian. Gitu loh. Dan kita kan butuh pemimpin yang berani, pemimpin yang punya ide dan sebagainya. Nah, persoalan Ganjar harus tunduk dengan etika partai teknis ya. Itu hanya persoalan teknis di internal partainya. Tapi saya rasa soal gagasan kan tidak bisa tidak masuk dalam sebuah ketentuan anggaran dasar partai. Menyampaikan gagasan besar itu saya yakin partai akan mensupport, apalagi PDIP. PDIP kan partai yang selalu mencetak kader-kader cemerlang lah ya. Dalam hal ini udah berapa banyak kader PDIP yang ada di parlemen, lantas ada mimpi di daerah-daerah. Karena dasar mereka memimpin juga kan didasarkan oleh basisnya ide. Nah, Ganjar saya tidak melihat hal itu. Belum melihat lah bahkan. Itu belum melihat. Nah, kenapa ya kita coba urung diri dan mundurkan diri. Dan saya sudah sampaikan ke Mas Ganjar juga sebetulnya soal pengunduran pembubaran inilah. Saya sudah izin sampaikan pembubaran kita. Lantas saya izin, Mas, saya izin. Gitu. Artinya Mas Ganjar saya yakin sudah mengetahuinya. Gitu. Sebetulnya ada sesuatu, Bang, dalam benak Abang terkait dengan pembubaran relawan GP mania ini? Oh, nggak ada. Kalau orang kan isu di luar itu, wah ada konflik lah, nggak ada. Antas Mas Ganjar ya nggak juga, nggak ada. Ya kita nggak mendukung aja sudah. Saya juga tidak mau menjadi haternya Mas Ganjar, itu nggak baik. Karena itu tidak mengedukasi secara demokrasi. Kita kan mau rakyat ini diedukasi ya politiknya, bukan dibuat narasi-narasi kebencian. Karena itu akan merusak, akan malah akan mempolarisasi, mengkristal polarisasi yang sudah terjadi. Dan kita tidak mau itu terjadi lagi di 2024 nanti gitu loh. Kalau Ganjar jadi, ya kita senang gitu loh. Seburuk-buruknya kita punya kontribusi dalam membesarkan Mas Ganjar dalam elektabilitasnya. Jadi ya senang aja. Ya, narasi-narasi yang kemudian kita dengar atau kita lihat atau baca di medsos itu terkait dengan pembubaran saja sudah banyak yang merespon gitu, Bang. Ini Bang Noel kedepannya seperti apa nih dalam konteks GP mania? Satu, kedua, Abang melihat sosok Ganjar pribadi dalam konteks pencapresan ini, kemudian GP mania kemudian dibubarkan itu.
Ya Ganjar Pranowo baik, dia sosok politisi gitu. Tapi kan saya juga pengen ada harapan lah, ekspektasi dari seseorang lah ya, misalnya gagasan, kemudian keberanian dan sebagainya. Kemudian ada karya nyata yang itu menjadi ukuran buat kita lah ya, legacy. Misalnya dia mimpin di Jawa Tengah, sama hal kayak waktu Jokowi ya. Jokowi dulu juga banyak penolakan terhadap Jokowi di internal partai. Bahkan saat itu Bu Mega sebagai ketua umum sebagai benar-benar pemegang mandat ya kan. Itu Pak Jokowi coba menunjukkan karya kerja yang benar-benar dirasakan oleh rakyat Solo. Kemudian di Jakarta dia menunjukkan bagaimana Jakarta, pembangunan dan sebagainya lah. Artinya ada legacy, bukan sebuah pencitraan yang menurut saya style, YouTuber style lah gitu. Kita nggak mau. Kita mau ada hal yang genuine dari Mas Ganjar itu sendiri, dan itu tidak kita dapat gitu. Dan semoga aja ini menjadi kritikan untuk Mas Ganjar supaya Mas Ganjar lebih baik ke depan. Artinya gini, Mas Ganjar harus lebih punya ide. Ini kritikan dari kita. Jangan mencibir. Saya tidak mencaci Mas Ganjar, tapi saya coba mengkritik. Ganjar tidak punya ide. Pertama, kedua, Ganjar tidak punya keberanian. Keberanian dalam pengertian apa, Nggak? Ya berani dong, coba mengutarakan gagasannya, mengutarakan pilihan-pilihan keberpihakannya gitu loh. Ya memang di partainya nggak boleh bermanuver, betul. Tapi kalau untuk bermimpi nggak boleh sih, menyampaikan gagasannya ke publik masa nggak boleh? Kan itu tidak melanggar. Nah itu tidak ada Ganjar. Bagaimana mau mimpin Republik ini 270 juta, isinya macam-macam, bukan PDIP aja itu isinya nanti. Itu multi partai di luar sana, mampu ngadepinnya. Gitu loh. Itu kita ngukurnya begini aja lo takut untuk menyampaikan gagasanmu. Bagaimana nanti mimpin bangsa ini? Nah kayak begitulah kira-kira Pak Rusdi, kenapa kita mempertimbangkan untuk tidak mendukung Mas Ganjar, tapi kita bukan menjadi haternya, itu tidak mau menjadi benci, dan kita juga tidak mau nanti demokrasi kita ke depan hanya bicara soal kebencian-kebencian, narasi-narasi hoax, lantas pokoknya hal-hal yang tidak baik lah buat demokrasi. Bang, abang kan sudah mempersiapkan sudah cukup lama ya. Iya. Abang terjun ke daerah-daerah untuk GP Mania. Jadi publik masyarakat juga sudah melihat. Artinya ini resiko yang dihadapi oleh Bang Noel. Artinya bagaimana abang menyikapi hal ini, Bang? Gini, pemimpin harus punya keberanian dan resiko. Gitu. Dia risiko dibully, risiko difitnah, risiko dicaci maki, gitu loh. Jangan pemimpin cuma mau nerima enaknya aja. Itu. Ya saya bukan tipikal itu saya. Apalagi Ganjar ketika saya urung diri kan, elektabilitas Ganjar tuh lagi tinggi-tingginya. Bukan lagi rendah-rendahnya. Ingat, saya ngundurkan diri, elektabilitas Ganjar lagi tinggi-tingginya. Gitu. Artinya kalau seandainya dia jadi presiden, bagus dong, senang. Gitu loh. Nah saya juga punya hak untuk urung diri dong, undur diri. Gitu. Kenapa saya harus dicaci maki? Saya juga heran, nggak ngerti itu. Masa hak demokratik saya mau dipasung dengan kelompok-kelompok pendukung Ganjar yang rendah ini ya, rendah pemahaman demokrasinya. Gitu loh. Emang salah saya apa? Saya ngundurkan diri, bubarkan diri, urusannya apa? Jadi ya saya bilang, ya kan karena kita ngadepin ya kelompok-kelompok kayak tong sampah kali ya, tong sampah di luar sana yang sebetulnya nggak pantas untuk direspon sih. Iya. Kemudian bagaimana kemudian abang menyikapi sekarang kan sudah mulai ada beberapa capres ya, katakanlah ada Pak Prabowo Subianto dan Pak Anies Baswedan, mungkin juga Mbak Puan dan sebagainya gitu. Nah, bagaimana ke depan abang melihat seperti apa sikap? Ya kita pasti bersikap lah ya, nggak mungkin tidak dalam menghadapi kontestasi 2024. Nggak mungkin kita, apalagi saya ini sudah masuk dalam makhluk politik ya kan. Nggak mungkin saya cuma sebagai penonton aja di rumah gitu loh. Ya saya pasti akan terlibat aktif dalam kontestasi pesta demokrasi untuk 2024 nanti. Entah itu Mbak Puan, kemudian Pak Prabowo, begitu juga Mas Anies gitu loh. Tapi kita kan juga nggak mau mendukung seseorang itu dasarnya cuma persoalan emosional semata.
tapi harus ada gagasan yang dibawa, program yang dibawa gitu loh. Jadi enak gitu loh. Tidak kalau bahasa Jokowi jangan cari pemimpin yang celing gitu loh, cuma bermakeup lah. Gitu. Jangan cari pemimpin yang gitu. Nah kita maunya pemimpin yang benar-benar mukanya kerut bekerja lah. Kan Jokowi ini selalu menyampaikan bahasanya bahasa-bahasa simbolik. Kalau orang yang tidak paham mengartikannya ya pasti orang yang celing ya pakai kacamata atau apa kan tidak, maksud Pak Jokowi ya jangan cuma bermakeup lah. Itu berdandan-dandan, pencitraan-pencitraan gitu. Ya bekerja lu bekerja aja. Biasanya orang dari hasil kerja itu ada outputnya. Ya kayak Jokowi kan, dia bekerja, outputnya dia mendapat citra presiden yang bekerja. Dan kita emang tidak akan mendapatkan presiden model kayak Jokowi lagi. Gitu. Ini presiden yang terbaik yang diberikan Tuhan untuk bangsa ini, Jokowi. Dan kita kan mau cari siapa nih, gitu loh. Kayak gitu, Mas Rusdi. Tapi secara pribadi Bang, itu Abang sudah melihat lah sosok kemudian nanti Abang labuhkan Joman ini kemana gitu ya? Ya, tadi dari awal saya sampaikan, nggak mungkin kita tidak ambil pilihan-pilihan politik itu sendiri itu ya, tapi pastilah kita akan coba mengajak entah itu ke siapa, tapi ya pasti kita akan mempersiapkan dan merumuskannya. Tapi kan nggak mungkin saya ngambil keputusan itu sendiri, pasti saya harus libatkan kawan-kawan. Kan Joman ini kan bukan saya sendiri, gitu. Joman ini kan banyak kawan-kawan yang lain di daerah dan sebagainya. Nah memang saya sebagai pimpinan juga harus memberi sebuah penjelasan, argumentasi yang sangat rasional kenapa misalnya nanti saya memilih A, B, C, D, F, G, dan sebagainya. Itu sama halnya ketika kita coba membubarkan JP Mania. Pertimbangan kita kan tadi ya, Mas Ganjar memang nggak ada gagasannya, nggak ada yang bisa kita perjuangkan buat apa. Kedua, apakah benar Ganjar mau jadi presiden gitu loh. Itu kan, sebetulnya itu kan menjadi pertanyaan publik gitu loh. Dan Ganjar tidak mampu menjawab itu. Gitu. Lalu dari gagasan Abang ini kan kita bisa melihat bahwa paling tidak Joman sudah punya dalam pengertian akan mempertimbangkan secara internal Joman siapa yang memang layak akan didukungnya. Kembali ke Mas Ganjar, pasti Abang punya pertimbangan spesifik Bang. Mungkin Abang bisa lebih katakanlah lebih terbuka dalam pengertian Ganjar ini seperti apa gitu. Yang selama ini Abang sudah keliling daerah dan seterusnya, ada komunikasi secara... Soal komunikasi kita tidak pernah komunikasi Mas Ganjar sebetulnya. Seharusnya kalau Mas Ganjar pemimpin yang baik, dia harus buka komunikasi ke kita. Ya biar pernyataan ini biar publik yang menerjemahkan lah. Gitu. Soal gini, pemimpin yang baik itu harus punya loyalitas. Loyalitas itu harus dua arah, tidak boleh satu arah. Misalnya kita mendukung Mas Ganjar, loyalitas kita ke Mas Ganjar. Mas Ganjar juga punya loyalitas ke kita sebagai pendukungnya. Gitu. Dan itu tidak kita dapat di Mas Ganjar. Gitu. Selama ini? Yang selama inilah. Gitu. Lalu kalau pendukung-pendukung Ganjar yang lain ini gimana sikapnya Bang? Saya nggak tahu. Tapi memang ada beberapa organ relawan Ganjar ini ada semacam keraguan akhirnya. Mulai ya sedikit ragu nih Ganjar ini mau maju atau nggak sih? Gitu loh. Apa sikap kita ini kan sebetulnya memprovokasi Ganjar aja sebetulnya sih. Udah lu declare aja, saya siap jadi presiden dah. Ini gagasan saya buat Indonesia ke depan. Gitu loh. Kemudian tidak dipilih partai, ya sudah yang penting dia sudah menyampaikan gagasannya. Dan itu tidak kita temukan sampai detik ini. Emang kita mendukung raja mendukung Tuhan kan tidak. Ganjar kan bukan Tuhan juga, bukan raja buat kita. Kita butuh pemimpin. Makanya harus dipahami. Hari ini Ganjar itu hidup di alam demokrasi, kebebasan yang pernah kita perjuangkan, ya harusnya itu bisa menjadi bahan pertimbangan Mas Ganjar untuk menyampaikan gagasannya aja. Kan nggak susah gagasan doang, gagasan kan tidak kriminal, tidak juga melanggar perintah partai, tidak juga melanggar anggaran dasar partai. Jadi kenapa harus takut deh? Itu. Ya paling tidak ada hal yang bisa kelihatan di situ ya Bang ya. Itu kita mau itu. Dan ini tidak terjadi pada Ganjar. Tidak terjadi dan tidak ada. Tidak. Gitu. Iya. Ya Bang, kalau begini artinya paling tidak ya keputusan Bang Noel untuk mundur
atau tidak mendukung lagi Ganjar sudah tepat, Bang ya? Sangat tepat. Itu sangat tepat. Karena gini, bedakan, karena kan di luar itu kan narasinya kacau-kacau lah ya. Biasa karena kan saya dukung salah satu kandidat yang akan ikut Pilpres nanti. Orang belum kita putusin kok udah ambil kesimpulan. Nah, kalaupun saya mendukung Mbak Puan, Prabowo, kemudian Mas Anies, problemnya di mana masalahnya? Ini kelompok-kelompok anak monster ini kok ngedikte pilihan politik kita. Makanya kita ketawa-ketawa, ini ancaman buat demokrasi kita, ancaman buat NKRI. Ya kita berhadapan dengan tong sampah semua hari ini. Banyak tong-tong sampah yang berkeliaran cuma bunyi-bunyi doang. Ya ujung-ujungnya buat buangan sampah aja. Iya. Gitu. Tapi Joman siap menghadapi tong sampah itu juga. Nah, kita mah tangguh dengan tong sampah, model kayak apa kita hadepin. Oke Bang, paling tidak ini publik juga ya sedang menunggu sebetulnya. Dan kita juga seperti yang disampaikan Bang Noel, tunggu konvers tanggal 7. 9 dong. Tanggal 9 ya, tanggal 9 Februari ya, gitu. Nah, barangkali ada percikan-percikan yang bisa disampaikan di sini Bang. Artinya dalam pengertian ya sikap kita jelas. Kita bubarkan diri, kemudian kenapa kita bubarkan diri? Didasari tadi itu. Ganjar tidak punya gagasan buat Indonesia ini ke depan seperti apa. Itu kedua, ya apa yang benar Ganjar mau nyapres gitu loh. Mau nyapres atau enggak gitu loh. Kalau enggak bilang enggak, kalau mau bilang mau. Jangan nanggung. Jangan dibikin publik ini menjadi ragu gitu loh. Harusnya Ganjar menjawab sikap kita. Yaudah saya nyapres dah, udah enak tuh. Dia jelas, udah jelas. Semoga aja nih pernyataan kita ini didengar sama Ganjar. Gitu Pak Rusdi. Ya, paling tidak seperti itu ya, kita harapkan seperti itu ya. Iya, yang selama ini Abang perjuangkan juga jelas Bang. Ke banyak daerah, deklarasi di Tawangmangu yang kita lihat. Kita deklarasi tempatnya lahir tuh. Iya, Tawangmangu ya. Iya. Tawangmangu. Karanganyar ya. Karanganyar. Artinya sudah jelas sikap GP Mania gitu kan saat itu ya, gitu. Artinya respon masyarakat sudah kelihatan. GP Mania juga sudah kelihatan. Betul. Nah, Abang sebagai ketua umum juga sudah kemana-mana gitu kan. Jadi, nah, Abang merasa ini nggak Bang? Ya capek dalam pengertian kok jadi begini gitu kan, artinya gitu. Gimana? Enggak ada. Saya bukan petarung yang cengeng. Oke. Gitu. Saya bukan petarung yang cengeng, maju aja terus. Lagi juga gini, organisasi itu adalah alat, bukan tujuan. Itu alat perjuangan saya aja, nggak lebih dari itu. Gitu. Jadi ya santai aja sih. Nggak terlalu ini banget. Di luar itu mau gunjang-ganjing analisa kayak gitu, bodo amat. Tapi yang paling penting saya klarifikasi. Saya membubarkan JP Mania bukan untuk mendukung gagasan 3 periode. Dan juga tidak mendukung masa perpanjangan Presiden Jokowi. Karena saya nggak mau presiden saya ini dijerumusin oleh para brutus di lingkarannya. Karena presiden yang saya yakini, Presiden Jokowi presiden yang tidak haus kekuasaan. Sama satu lagi, saya juga menolak yang namanya penundaan pemilu. Itu sikap tegas kita Jokowi Mania. Dan saya secara politik dan pribadi. Udah tegas itu ya. Artinya di depan juga sudah kelihatan. Selama ini ya. Abang saya juga banyak mendengar dan sebagainya pernyataan Bang Manuel soal 3 gagasan itu ya, 3 hal itu ya. Oke Bang, terakhir sekali lagi kita berharap ya paling tidak Bang Noel bisa mewarnai 2024 ini. Jadi kira-kira Bang, artinya mungkin nggak misalnya kita lihat ke depannya apa yang Abang perjuangkan ini akan menjadi sesuatu yang lebih baik lagi, Bang. Ya, gini, kalau kita berjuang kan dasarnya basis pijakan harus optimis. Gitu loh. Yang satu-satu sudah sebetulnya secara publik itu bisa merasakan apa yang saya perjuangkan, misalnya PCR, apa dan sebagainya, minyak goreng, menteri yang ngawur, apa semuanya. Itu kemudian gagasan 3 periode kita batalkan, semua banyak lah. Itu. Nah, tinggal satu lagi perjuangan saya soal rekonsiliasi. Itu. Saya coba ngajak semua komponen anak bangsa ini 2024, ayo kita bertarung gagasan dan bertarung program, jangan bertarung basisnya kebencian, hoax, hujatan dan lain-lain. Kita nggak mau. Karena biar gimana pun
siapapun orangnya yang akan maju ke depan itu adalah kader terbaik bangsa ini. Enggak itu Mas Ganjar, Mas Anies, Prabowo, dan Mbak Puan. Ini kan kader-kader bangsa, ada juga Ridwan Kamil, kemudian Tuan Guru Bajang. Ini kan masa gara-gara kita nggak dukung Ganjar kita harus benci Anies gitu. Dukung Anies kita benci Ganjar, kemudian sebaliknya dukung Anies tapi kita benci Prabowo, nggak boleh gitu dong. Saya nggak mau pijakan politik saya dasarnya oleh kebencian, saya nggak mau. Jadi harus ada gagasan yang bisa kita lihat, apalagi di era digital sekarang, industri digital, semua record ya, gitu. Rekam digital itu nggak bakal bisa hilang kalau seandainya orang-orang ini pada ngawur dalam kepemimpinannya, apalagi dari mereka pasti kan ada janji-janji tuh, gitu. Itu akan keluar semua tuh jejak digital kalau dia bohong, kayak gitu loh Pak Rusdi. Oke, saya kira itu dulu Bang. Siap. Terima kasih. Mudah-mudahan ke depan kita lebih baik lagi. Siap. Salam mimbar bebas dan terima kasih untuk Anda dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Salam mimbar bebas.